Oke, silahkan Mbak Adinda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Tutor Kewirausahaan dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan usaha untuk produk bisnis saya, yaitu Cimol Crunch Mozzarella. Tujuan presentasi ini adalah untuk menjabarkan potensi bisnis camilan inovatif dari berbagai aspek kelayakan. Pada bagian ini, saya ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Cimol Crunch yang hadir menjawab tren kuliner kekinian. Produk ini bukan sekedar cimol biasa, tetapi memiliki keunggulan utama berupa isian mozzarella yang lumer, yang memberikan sensasi rasa unik, yang menggabungkan cheese-based snack dengan street food lokal. Untuk memenuhi selera pasar yang beragam, kami menawarkan berbagai varian rasa, mulai dari original hingga pedas. Selain itu, kami juga memperhatikan kepraktisan konsumen dengan menyediakan produk dalam bentuk frozen atau beku maupun ready to eat atau siap saji. Selanjutnya, dalam aspek pemasarannya, secara segmentasi, kami membidik kelompok usaha antara 15 hingga 35 tahun. Target spesifik kami adalah konsumen yang gemar mencari snack renyah, gurih, dan mudah dikonsumsi, terutama kalangan pelajar mahasiswa dan pekerja muda. Secara geografis, kami menargetkan area perumahan, kampus, dan lingkungan sekolah serta para pengguna aktif media sosial yang responsif terhadap tren makanan viral. Untuk strategi bauran pemasarannya, kami mengikuti pendekatan 4P. Yang pertama produk dengan menggunakan bahan berkualitas premium dan kemasan higienis seperti Ziploc atau tin wall. Yang kedua ada price atau harga. Harga jualnya sangat terjangkau dan bersaing dengan street food lain, yakni di kisaran 15.000 hingga 20.000. Yang ketiga ada place atau distribusi. Kami menggunakan model home-based production, lalu dipasarkan secara online melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan TikTok Shop. Yang keempat ada promotion. Fokus promosi kami ada di media sosial seperti TikTok atau Instagram, serta strategi bundling harga dan pemberian tester ke lingkungan sekitar seperti tetangga atau teman. Dengan permintaan pasar yang stabil serta inovasi dalam layanan delivery, Cimol Crunch memiliki peluang besar untuk berkembang secara signifikan ke depannya. Ada beberapa indikator positif yang membuat bisnis ini cukup menjanjikan. Yang pertama ada profit. Margin keuntungannya tergolong tinggi karena bahan baku yang kita gunakan terjangkau. Yang kedua, permintaan pasar yang stabil. Kami juga melihat peluang besar lewat layanan delivery yang memudahkan akses ke pelanggan. Adanya potensi pengembangan ke arah franchise di masa depan jika respons pasar positif, serta sifat loyalitas yang tumbuh karena kualitas dan rasa yang diberikan kepada pelanggan. Berikut roadmap rencana perjalanan bisnis Cimol Crunch. Yang pertama kita mulai dengan produk, kita perkenalkan keunikan rasa mozzarella lumer ke publik. Tahap selanjutnya kita mulai ekspansi pasar, yaitu memperluas jangkauan lewat platform digital agar produk lebih mudah didapat. Dan secara berkelanjutan, kami akan terus melakukan inovasi rasa berdasarkan feedback pelanggan agar produk tetap relevan. Kami memperkirakan usaha ini bisa berjalan dalam jangka menengah hingga panjang karena street food punya basis konsumen yang cukup kuat. Saat ini proses produksi dilakukan secara efisien, memanfaatkan peralatan rumah tangga yang ada, namun tetap dengan memperhatikan standar SOP produksi. Untuk rencana pengembangan teknologi ke depan, kami menargetkan penggunaan alat yang lebih canggih seperti deep fryer otomatis, mesin mixer adonan, alat vakum sealing untuk kemasan frozen, serta penambahan freezer kapasitas besar, yang mana diharapkan dengan mempercepat proses dan menjaga konsistensi mutu. Lokasi dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan penjualan. Kami melihat 3 lingkungan potensial utama. Yang pertama ada perumahan, yaitu pemukiman yang padat penduduk, menawarkan peluang yang besar dalam proses pemasaran. Selanjutnya ada sekolah, kampus, dan kantor.
pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang aktif, biasanya mereka butuh camilan yang cepat untuk mendukung kegiatan mereka yang dinamis. Selanjutnya ada pusat keramaian seperti event, bazar, atau food court dengan tingkat lalu lintas yang tinggi juga cukup memberikan peluang untuk menarik konsumen baru. Dalam bisnis tentunya ada yang namanya kompetisi. Kompetitor utama kami yakni pedagang cimol biasa dan jajanan street food lainnya seperti tahu crispy atau basreng. Namun Cimol Crunch punya keunggulan kompetitif yaitu inovasi isi mozzarella yang memberikan pengalaman makan unik. Selain itu, opsi frozen food juga memberikan nilai tambah kepraktisan dibanding dengan pesaing. Serta positioning produk kami yang lebih ke arah cemilan premium diharapkan cukup menarik perhatian konsumen yang mencari cemilan berkualitas tinggi. Selanjutnya, kami menganalisis faktor eksternal yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis. Pertama, tren kuliner saat ini mengarah kepada konsumen yang mencari inovasi baru dan pengalaman unik seperti Cimol Crunch. Yang kedua, pasokan bahan. Ketersediaan bahan baku berkualitas seperti mozzarella sangat krusial untuk menjaga konsistensi dan cita rasa produk. Selanjutnya, ekonomi dan preferensi. Daya beli masyarakat dan perubahan selera konsumen yang cepat menuntut kami untuk terus berinovasi, yang mana sangat penting dalam mendukung kesuksesan produk. Agar usaha dapat berjalan secara resmi, kami berencana untuk memperoleh sertifikasi NIB atau nomor induk berusaha dan PIRT atau pangan industri rumah tangga. Sertifikasi halal juga diperlukan agar produk kami dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Kami memastikan bahwa makanan yang kami produksi sudah memenuhi standar keamanan pangan dan penggunaan kemasan food grade agar produk aman dan terjaga kualitasnya. Sebagai penutup, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, produk Cimol Crunch kami memenuhi aspek kelayakan usaha. Pasar yang tersedia juga cukup besar dengan peluang berkembang yang tinggi. Proses produksinya pun tergolong mudah untuk ditingkatkan skalanya. Oleh karena itu, usaha ini dirasa layak untuk dijalankan dan dikembangkan lebih lanjut. Demikian pemaparan studi kelayakan usaha yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adinda Fadia ya, sudah Ya. menyampaikan terkait dengan proposal kelayakan usahanya. Oke.